305 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yutiru bisabbihi ismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW berwitir dengan membaca di rakaat pertama sabbihi ismi rabbikal a'la, dan di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Kemudian tambahan lafaz yang lain adalah wala yusallim illa fi akhirihinna, dan beliau tidak salam kecuali pada rakaat terakhir. Artinya Nabi SAW pernah witir 2 rakaat salam, 1 rakaat setelahnya, kemudian beliau juga pernah 3 rakaat sekaligus, dan sunnahnya beliau membaca sabbihisma di rakaat pertama, al-kafirun di kedua, dan qul huwallahu ahad yang ketiga. Dan dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi juga terdapat hadis senada yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan di dalamnya disebutkan kullu suratin fi raka'atin wa fil akhiraini qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Setiap surah untuk setiap rakaat, maksudnya rakaat pertama dibaca sabbihi isma rabbikal a'la, kemudian beliau ruku, rakaat kedua qul al-kafirun, kecuali di rakaat ketiga tambahan lafaz adalah beliau pada rakaat terakhir kata Aisyah membaca qul huwallahu ahad al-ikhlas, dan ditambah dengan muawwidzatain, maksudnya al-falaq sama an-nas, ya. Jadi setelah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lalu dibaca lagi bismillah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, lalu bismillah qul a'udzu birabbin nas. Dan hadis ini tentu hadis yang sahih, diriwayatkan Abu Daud nomor 63, Tirmidzi nomor 327. 306 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru qabla an tusbihu." Berwitirlah sebelum kalian memasuki waktu subuh, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini Muslim nomor 519. Maksudnya ini hadis-hadis adalah penguat daripada hadis masalah witir tadi, pelengkapnya. Kalau ada orang mau terlambatkan, maka dia terlambatkan witirnya dan usahakan sebelum subuh. Dan makna qabla an tusbihu maksudnya qabla an tuqamu salatus subhi, sebelum diiqamahkannya salat subuh. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya sebelum masuknya waktu subuh, tapi itu juga adalah khilaf di antara ulama. Dalam riwayat Ibn Hibban, man adraka subha walam yutir fala witralah. Barang siapa yang mendapatkan subuh yang belum berwitir, maka tidak ada witir baginya. Maksudnya adalah kalau sudah iqamah subuh. Karena ini dikuatkan dengan hadis yang lain riwayat Bukhari, ya. Tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Jadi kalau kita masuk masjid mau sholat sunnatul fajr, tapi ternyata sudah iqamah, nggak boleh lagi. Dan ulama fikih sudah sepakat jumhur kalau kita lagi sholat sunnah, tahiyat masjid kah, wudu kah, sholat fajr kah, kemudian sudah iqamah, berhentiin sholat sunnahnya. Kita langsung berhenti, langsung ikut, insya Allah sudah dapat pahalanya. Karena sudah tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib, itu maksudnya. 307 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man nama anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakar. Barang siapa yang tertidur atau lupa mengerjakan salat witir, maka hendaklah dia salat apabila dia masuk waktu subuh atau ketika dia ingat, ya. Ini sebenarnya terjemahan keliru, ya. Falyusalli idza asbaha, terjemahannya keliru di sini. Semestinya hendaklah dia salat pada saat dia masuk pagi hari, bukan masuk waktu subuh, ya. Karena beda antara kalimat asbaha dengan adrakas subhi, ya. Kalau dia dikatakan sini idza asbaha maksudnya tiba pada pagi hari, dia bangun ternyata sudah iqamah subuh, lalu kemudian dia kehilangan witir, maka dia kerjakan setelah terbit matahari, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Atau dia kerjakan pada saat dia mengingatnya. Dan hadis ini riwayat Imam 5 kecuali Nasa'i, ya. Di sini itu disebutkan Imam Ahmad meriwayatkan nomor 31, kemudian Imam Abu Daud nomor 65, Tirmidzi menyebutkan nomor 330, Ibnu Majah 375 dan seterusnya. Kemudian 308 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalah, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail, fa inna salata akhiril laili mashhuda, wa dzalika afdal." Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, maka witirnya pada awal malam. Dan barang siapa yang yakin bisa bangun pada akhir malam, maka witirnya pada akhir malam. Karena solat pada akhir malam disaksikan oleh para malaikat dan itu lebih utama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 520. Dan ini sudah kita jelaskan tadi tentang masalah awal waktu atau akhir waktu. Intinya dua-duanya boleh dikerjakan tergantung
kemampuan seseorang. Dan hadis yang terakhir, maaf, masih 313 ya. Baik, dari 309 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza tala al-fajru faqad dhahaba kullu salatil laili wal witr, fa'autiru qabla tulu'il fajr." Apabila fajar telah tiba, maksudnya telah masuk waktu salat subuh, maka hilanglah setiap salat malam dan witir, maka berwitirlah sebelum salat fajar atau terbit fajar. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ini maksudnya adalah dia sholat witir sebelum iqamah subuh sebagaimana sudah kita jelaskan. Dan kalau ketinggalan berarti dia boleh kerjakan pada saat terbit matahari sebagaimana juga sudah kita paparkan sebelumnya. Ada kebiasaan saat sholat witir pada bulan Ramadan menggunakan witir yang 2 lalu 1 rakaat. Di 1 rakaat terakhir, imam membaca 3 surah Qul secara berurutan setiap malamnya. Apakah ini ada sunnahnya Ustadz atau justru kebalikannya Ustadz? Ya, witir itu artinya dia tutup sholat malamnya dengan angka ganjil, itu witir. 1 rakaat, dia tutup dengan 3 rakaat, dengan 5 rakaat. Itu namanya witir. Artinya dia ganjilkan. Iya. Idza khasya ahadukum as-subh yutir lahu biraka, yarka biraka tutaru lahu ma qabla. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, maka dia tambah 1 rakaat. 1 rakaat ini menjadikan witir sholat yang sebelumnya dia lakukan. Iya, jadi kalau dia lakukan 2-1 itu boleh, nggak ada masalah. Tapi itu yang paling ringannya memang, paling bagusnya. Sebab kadang ada sebagian jemaah masjid, mereka selepas sholat tarawih, sholat witir, masih mau sholat lagi di malam hari. Jadi kalau sholatnya 2-1 kan 1 rakaat itu, kalau dia masih mau sholat di malam hari, jemaah yang mau sholat di malam hari ini sisa menambah 1 rakaat. Jadi dia tetap ikut bersama imam, selesai witirnya, selesai sholatnya, sisa dia tambah 1 rakaat menjadi genap. Maka dia di malam hari dia boleh sholat malam lagi dan dia tutup dengan witir nanti. Dia tutup dengan witir. Dan itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Iya. Adapun masalah membaca 3 qul pada 1 rakaat di witir yang terakhir, itu memang ada sebagian riwayat, ada sebagian hadits. Tapi hadits ini masuk di dalam kategori silam pendapat di kalangan ahli hadits. Apakah haditsnya kuat atau tidak? Bagi yang mengikuti pendapat ulama yang menguatkannya, maka nggak ada masalah diamalkan. Kalau saya sendiri, saya condong kepada pendapat yang melemahkan hadits itu. Dan itu hadits yang tidak kuat. Tapi kalau dibaca kadang-kadang, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wa adna al-kamali fil witr 3 raka'at bisalamain fayusalli rak'atain thumma yusalli rak'atan fayusallim. ويجوز أن يصليها سردا بجلوس وسلام واحد، فلا يجلس عقب الثانية ويسلم في آخرهن. ويجوز أيضا أن يصليها كمغرب، ذكره في الإقناع. وجزم الرحيباني في مطالب أولي النهى أن المذهب هو الجواز. فصلاة الوتر 3 لها 3 صفات. فصلاة الوتر 3 لها 3 صفات. الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة ثم يسلم. والثانية أن يصلي 3 ركعات سردا يجلس في آخرهن ويسلم. والثالثة أن يصليها 3 فيجلس بعد ركعتين ويتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وأفضلها أولها فإنها الموافقة للسنة. والثانية جائزة عند الحنابلة. والثالثة فيها وجهان: الجواز وعدمه. وتقدم أن المذهب هو الجواز.